Halo para subscriber dan para penonton yang unik. Mari kita saksikan hari ini Buku Mania menceritakan tentang merasa pintar bodoh saja tidak punya. Karangan Rusdi Matari. Selamat menyaksikan. Menjawab fitnah, memberi maaf. Lebaran hari kedua, rumah Mat Piti kembali ramai didatangi orang. Mereka bukan berlebaran dan bermaaf-maafan, melainkan meminta kejelasan soal yang mereka sebut sebagai isu nasional di kampung. Benarkah Romlah dan Cak Dalum akan dinikahkan? Dan kenapa Cak Dalum menginap di rumah Mat Piti? Romlah memang kembang kampung. Kecantikan dan kesalehannya tak ada yang menandingi. Perempuan itu juga nyaris tak pernah dekat dengan lelaki. Beberapa orang termasuk Pak Lurah pernah mencoba melamarnya, tapi Romlah menolaknya. Ketika masih jadi imam masjid, Dullah pun pernah menggunakan pengaruhnya untuk melamar Romlah, tapi Romlah tak menerima lamarannya. Beberapa lamaran lain juga ditampik Romlah. Sebagai orang tua, Mat Piti tentu harus menelan rasa tak enak hati pada orang-orang yang melamar Romlah. Romlah memang anak gadisnya, anak semata wayang yang disayangnya. Tapi dia tak bisa memaksa Romlah untuk menerima atau menolak laki-laki yang akan jadi imam dan pendamping hidupnya. Resikonya, Romlah dan kesendiriannya jadi perbincangan orang-orang kampung. Apalagi usia Romlah sudah tak muda, sudah menginjak 29 tahun. Dia dianggap perawan tua, dituding sebagai gadis yang pemilih, perempuan yang tak tahu diuntung. Mat Piti sudah lama mendengar desus semacam itu, tapi dia tidak bisa berbuat banyak. Adapun Romlah sering menangis, tapi tak ada yang tahu dia sering menangis. Dia mengadukan seluruh kepedihan hidupnya hanya kepada Zat pemelihara hampir setiap malam, di setiap ujung malam. Problemnya, di bulan puasa yang sudah lewat, Mat Piti terlanjur mengumumkan Romlah akan menikah di bulan Syawal, dan kabar itu yang menjadi gosip orang-orang di seluruh kampung. Mereka menebak-nebak calon suami Romlah, dan Cak Dalum adalah orang yang paling sering disebut sebagai laki-laki yang akan menjadi suami Romlah. Urusan pribadi orang lain oleh orang-orang kampung rupanya telah diubah seolah-olah urusan banyak orang urusan mereka. Padahal entah apa kepentingan mereka dengan pernikahan Romlah atau siapapun yang akan jadi suaminya. Maka di hari kedua lebaran berdatanglah orang-orang ke rumah Mat Piti. Gelombang pertama tamu yang datang adalah Pak RT bersama Dullah. Lalu Pak Lurah disusul rombongan ibu-ibu pengajian dan warga lainnya. Mereka datang sejak pagi. Sebagian dari mereka lalu duduk-duduk di teras rumah yang sejak lebaran pertama sudah digelari tikar dan karpet. Sebagian hanya berdiri di halaman rumah, memperhatikan kliwon dan legi, dua burung perkutut milik Mat Piti. Mat Piti tak segera menemui mereka. Begitu juga Romlah. Bapak dan anak itu hanya duduk-duduk di licak dapur bersama Cak Dalum, yang memang menginap di rumahnya. Kemarin, Mat Piti tak mengizinkan Cak Dalum pulang ke gubuknya di dekat kandang kambing milik Pak Lurah dan meminta tinggal di rumahnya. Hanya sementara untuk masa lebaran, dan Cak Dalum entah kenapa bersedia. Baru setelah menghabiskan kopi dan kretek Mat Piti, lalu mengajak Cak Dalum menemui kerumunan orang-orang yang di depan rumahnya. Assalamualaikum Pak Mat. Cak Dalum. Pak Lurah mengucapkan salam ketika melihat Mat Piti yang diikuti Cak Dalum menemui mereka. Mat Piti membalas salam itu sambil tersenyum. Cak Dalum tak tersenyum. Begini Pak Mat, kami minta maaf telah lancang datang kemari. Sampean tentu mengerti, orang-orang ini tak bisa dicegah. Pak RT mengawali pembicaraan ketika Mat Piti dan Cak Dalum sudah duduk di tikar. Mat Piti tetap tersenyum.
Demi ketentraman Pak Mat, biar ndak ada fitnah. Dullah menyahut. Mat Piti pun tetap tersenyum, tapi dia tak menjawab. Sejauh ini dia memang sudah mendengar banyak fitnah tentang anaknya dengan Cak Dalum. Entah apa yang menyebarkan fitnah ini kemudian menyebar di seluruh kampung menjadi gosip. Bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih dengan niat baik sampean semua. Tapi biar Cak Dalum yang menggantikan saya untuk menjawabnya. Silakan Cak Dalum. Suara Mat Piti terdengar tenang. Dia menatap hampa satu persatu orang-orang yang datang. Apa katamu, Dul? Biar ndak ada fitnah. Iya, Cak. Apalagi sampean menginap di sini. Padahal sampean ini bukan muhrim. Sebelumnya sampean juga sering berdua-duaan dengan Romlah. Apa yang kamu dengar, Rom? Apa yang kamu dengar, Dul? Ya, sampean sering berdua-duaan bersama Romlah. Itu kan ndak boleh, Cak. Sampean tahu itu, Dul. Kamu dan orang-orang di sini hanya bersangka-sangka. Kami tidak bersangka-sangka, Cak. Beberapa dari kami melihat sendiri sampean dan Romlah sering berduaan di tengah malam. Itu bukan fitnah loh. Terus kalian semua menganggap aku dan Romlah melakukan hal-hal yang buruk. Ya gimana, Cak? Bukan muhrim berduaan, apalagi yang dilakukan? Cak Dalum tak menjawab tudingan Dullah. Dia hanya menatap tajam Dullah yang segera tertunduk. Sorot mata Cak Dalum rupanya telah mengguliti Dullah. Semua yang hadir di rumah Mat Piti terdiam. Mereka sebetulnya tak yakin dengan gosip yang beredar, tapi arus umum menyebabkan mereka terpaksa ikut. Mat Piti memperhatikan Cak Dalum yang mulai menyalakan kreteknya. Romlah keluar, duduk di sebelah Mat Piti. Usai mengisap kreteknya dalam-dalam, Cak Dalum mulai menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya. Dia menceritakan bahwa Romlah adalah anak kandungnya. Dia menitipkan Romlah pada Mat Piti dan membiarkan Mat Piti mengangkatnya sebagai anak karena ibu Romlah meninggal saat melahirkan Romlah. Saat itu aku berat, Dul. Tapi aku melihat Mat Piti dan almarhum istrinya tak punya anak. Mereka bersungguh-sungguh menginginkan Romlah, dan aku tak kuasa untuk menolak permintaan orang sebaik Mat Piti. Orang-orang semakin terdiam mendengar cerita Cak Dalum. Romlah sudah sesegukan di bahu Mat Piti. Pagi itu dia baru tahu Cak Dalum adalah bapak kandungnya. Tapi kenapa sampean sering berdua-duaan dengan Romlah? Karena aku kangen pada anakku yang bertahun-tahun tak pernah aku sentuh, Dul. Tak pernah aku sayang-sayang. Tangis Romlah semakin pecah. Pak Lurah, Pak RT manggut-manggut, Kliwon dan Legi bersaut-sautan. Ya Allah, Cak, maafkan kami. Kami telah memfitnah sampean, Romlah dan Pak Mat. Iya, Cak, saya juga minta maaf. Simpurene, Cak. Apa yang harus kami lakukan, Cak, untuk menebus kesalahan dan fitnah yang terlanjur kami sebarkan? Suara Dullah paling kencang. Cak Dalum melemparkan bantal yang kebetulan ada di sampingnya pada Dullah dan meminta Dullah mengeluarkan semua kapuk yang ada di dalamnya. Dullah melakukan. Berhamburan seluruh kapuk dari bantal. Orang-orang menutup hidung karena khawatir menghirup ampas kapuk. Dullah melakukannya dengan lekas, tapi setelah seluruh isi kapuk dikeluarkan dan dari bantal, Cak Dalum memintanya memasukkannya kembali tanpa sisa. Waduh, Cak, ya ndak bisa. Ya ndak bisa lah, Cak, saya ndak mampu. Kenapa tak mampu, Dul? Karena banyak kapuk yang sudah berterbangan, Cak, dan saya tak bisa menjangkaunya. Begitulah fitnah bekerja, Dul. Ia berterbangan kemana-mana dan tak akan mengembalikan sesuatu yang sudah berterbangan itu kepada keadaannya sedia kala. Ia akan hinggap di mana saja dan kamu tak akan sanggup menjangkau daya rusaknya. Maafkan saya, Cak. Aku sudah memaafkanmu, Dul, jauh sebelum mulutmu mengucapkan permintaan maaf. Beruntung kamu karena aku mau menjelaskan duduk persoalannya. Bayangkanlah orang-orang yang telah menjadi korban fitnah tapi mereka tak punya kesempatan dan kekuatan untuk menjelaskannya. Maka fitnah terhadap mereka akan terus berkembang, merusak pikiran kalian dan akan terus membunuh orang-orang yang kalian fitnah. Ampuni saya, sebaiknya sekarang kau diam, Dul, karena hal itu akan lebih baik untukmu. Suasana semakin hening.
Romlah yang terus menangis mendekat ke Cak Dalum. Dia memeluk laki-laki yang selama ini selalu dicap sebagai sinting dan mencium tangannya. Suaranya memecahkan heningan suasana pagi itu. Bapak, maafkan Romlah. Aku yang minta maaf padamu, Nduk. Aku orang tua yang tak berdaya. Bapak, orang-orang mulai ikut terisak. Mereka telah salah menilai Romlah dan Cak Dalum. Suasana berubah haru. Mat Piti yang sejak tadi hanya menunduk mulai berdiri. Romlah mengikutinya. Dari dalam rumah mereka menyuguhkan aneka penganan. Bapak-bapak, ibu-ibu, sedulur semua. Sambil menunggu Romlah menyiapkan teh hangat, silakan menikmati penganan apa adanya. Tapi Romlah benar akan menikah, Pak Mat. Seseorang berusaha mencairkan suasana. Iya betul, bulan Syawal ini. Romlah anak saya, anak Cak Dalum akan menikah. Wah, siapa laki-laki beruntung itu, Pak Mat? Namanya Nodi, Sunodi Abdurrahman, anak kiai kampung, orang Rambi Puji, tetangga desa kita. Sama dengan Romlah, dia perjaka yang belum pernah bersentuhan dengan perempuan yang bukan mukrim. Subhanallah, alhamdulillah. Lebaran hari kedua di rumah Mat Piti menjadi sukacita. Orang-orang yang hadir sekali lagi saling bermaaf-maafan. Cak Dalum duduk bersandar ke tembok, matanya menerawang. Dia mungkin sedang membayangkan Nodi, calon mantunya.